kriteria sembuh dari COVID ini yang mungkin harus diubah mindset ya di masyarakat. Bukan swabnya harus negatif, no. Tapi paling enggak sudah melewati masa penularan. Nah, sebetulnya peranan makanan gizi seimbang, peranan vitamin, cairan nasal, dan komorpovidon iodin itu seperti apa sih dok dalam pencegahan COVID? Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk mencegah ya, kalau kita bicara pencegahan, itu semua itu nggak ada gunanya ya. Yang penting ya protokol kesehatan itu jujur ya. Jadi semua itu yang kita lakukan itu sebenarnya untuk ya apa ya, hidup sehat lah gitu loh. Jadi pola hidup sehat. Karena tetap ya sebenarnya itu, karena memang meskipun hidup sehat pun, tapi kalau kita tidak mengurangi virus yang masuk ya kita akan bisa sakit bahkan kondisi berat. Sebaliknya, kalau kita cuma fokusnya adalah protokol kesehatan tapi kita nggak jaga kesehatan imun juga sama, kita bisa sakit gitu ya. Jadi dua-duanya ini harus jalan ya. Dua-duanya ini harus jalan. Tapi kalau untuk mencegah, itu mencegah kalau kita bilang mencegah itu artinya jangan sampai virus itu masuk ke tubuh kita. Itu kayak makanan, olahraga, hidup sehat yang lain tuh nggak bisa mencegah itu. Karena virus itu ya masuk aja. Kalau dia ada pintu, ya udah dia nyelonong masuk. Dia kan nggak akan milih, oh orang ini hidup sehat, oh orang ini nggak hidup sehat, kan nggak gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi virus ini tuh nggak memilih mau kita sehat, mau kita sedang kondisi tidak baik, dia nggak akan memilih, yang masuk ya masuk aja. Cuma nanti pada saat setelah dia masuk itu tergantung gimana reaksi tubuh kita kan. Kita sakitnya nanti akan ringan atau akan berat. Nah itu yang menentukan adalah sistem imun kita. Nah kenapa sistem imun kita harus dikuatin? Karena tetap kita nggak bisa lihat virus ini. Mau kita jaga-jaga gimana, mau kita mungkin pakai masker 24 jam, pasti ada titik lengah. Kalau pas kebetulan virus itu ada di sekitar kita, dia akan masuk. Nah, tapi paling enggak kalau kita sudah prepare dengan sistem imun yang kuat, itu tidak akan membuat kita sampai sakit berat. Jadi gitu mikirnya. Bukan yang benar-benar nggak bisa kena sama sekali, nah itu sangat sulit ya. Tapi yang penting dengan usaha kita mengurangi itu paling nggak sedikit aja, nggak apa-apa lah kita sakit ringan sebentar malah dapat antibodinya. Gitu sih kalau saya. Jangan sampai kondisi itu berat gitu loh. Iya benar-benar. Jadi semua usaha yang dibilang Mbak Citra tadi itu tujuannya untuk memperkuat sistem imun, bukan untuk mencegah virus masuk. Karena virus nggak akan memilih. Oh ini minum vitamin, oh ini nggak minum vitamin. Masa dia milih, oh aku masuk yang nggak minum vitamin aja, kan nggak gitu ya. Nah makanya jadi itu usaha-usaha yang misalnya mau dilakukan boleh, tapi tujuannya untuk memperkuat sistem imun. Jadi ya jangan kaget kalau tetap kena gitu loh. Saya udah minum vitamin, saya sudah olahraga, tapi kok bisa tetap kena? Karena perannya bukan di situ. Apalagi olahraganya bareng-bareng di tempat tertutup, ya. Sering gitu sering dicurhatin ibu-ibu di kayak di perumahan gitu ya, Zumba bareng-bareng tempat tertutup, nggak ada yang pakai masker, terus ada yang kita kan udah olahraga, kenapa bisa kena? Olahraganya seperti itu, protokol kesehatannya mereka nggak pedulikan, yang penting olahraganya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi makanya mindset kayak gitu tuh harus diubah. Betul. Jadi kayak vitamin segala itu nggak minum nggak apa-apa, yang penting makan biasa aja, banyakin sayur sama buah. Udah, sayur sama buah itu jelas tinggi vitamin, tinggi antioksidan, itu yang penting. Jadi kalau Mbak Citra sebagai ibu mau ngasih yang bergizi, itu lihatlah di piringnya. Kalau kita mau ngasih anak kita atau ngasih suami kita, kalau piring kita itu warnanya cuman putih sama coklat, itu artinya kan nasi sama lauk ya, itu berarti belum sehat. Kalau mau yang sehat, itu piringnya harus warna-warni. Warna-warni. Iya, terus ada buahnya baru. Gitu aja. Aduh. Ibu-ibu PR-nya banyak sekali ya kita ini ya, di rumah nyiapin makanan bergizi, kalau bisa nyuapin suami vitamin kalau perlu. Soalnya enggak sih dok, bukan berarti saya menganggap vitamin menjadi ibaratnya pencegahan COVID. Enggak, cuma kemarin tuh aku agak keselnya sama suami aku tuh, jadi curhat dikit ya dok. Gini, suami aku tuh kalau aku makan gizi seimbang aku udah siapin di rumah, tapi dia tuh pilih-pilih maunya nasi sama lauk aja gitu. Udah gitu saya sediain vitamin, sampai rumah saya kayak apotik dok, itu nggak ada yang dia sentuh. Makanya begitu kemarin dia positif COVID ya, aku tuh udah bukan kasihan, aku malah jadi kesel kan, gue bilang apa akhirnya kayak gitu dong. Aduh, tuh maksud aku jangan anggap vitamin itu bisa mencegah, tetap protokolnya itu justru yang mencegah transmisi virus masuk ya dok. Ya.
Sama Dok, tadi yang belum ya, yang apa? cairan nasal. Itu nasal ya, itu sama ya. Jadi prinsipnya boleh dilakukan karena itu kan bisa membersihkan kotoran-kotoran di hidung. Tapi sekali lagi bukan mencegah COVID. Makanya COVID itu tidak akan memilih kamu tuh sudah rajin untuk cuci hidung apa enggak, dia nggak akan milih gitu. Ada misalnya hidung buka nggak pakai masker, ya dia masuk gitu. Iya benar-benar. Ya begitulah. Tapi boleh dilakukan. Dan itu kan untuk membersihkan aja ya, boleh. Oke, aduh thank you Dok buat jawabannya. Nah Dok, nih balik lagi tadi ke persoalan isoman ya. Karena kemarin itu aku sama pada saat suami aku positif COVID, kita itu galau antara ini harus isoman atau rawat inap. Karena waktu itu karena gini Dok, dia itu tes dari semenjak dia tes sampai hasil keluar itu cukup lama hasilnya, 3 sampai 5 hari. Sehingga di jeda waktu yang cukup lama itu mungkin karena nggak ada obat-obatan yang masuk gitu ya, karena hasilnya lama keluar, akhirnya pengobatan juga delay, akhirnya kondisinya sempat drop, akhirnya masuk rumah sakit Dok. Nah jadi sebetulnya gini Dok, pada saat seseorang ada mulai menunjukkan gejala, sebetulnya seberapa penting sih kecepatan hasil swab keluar itu mempengaruhi percepatan penyembuhan. Soalnya gini juga Dok, aku tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat ke puskesmas yang di dekat rumah aku atau puskesmas yang ada di dekat rumah yang lain gitu ya. Ada keluhan dari mereka kalau hasil swab itu di puskesmas keluarnya bisa seminggu sampai 2 minggu. Cuma aku sendiri memahami Dok. Kenapa Dok? Jakarta kan? Iya, itu hasilnya bisa keluar sampai seminggu Dok. Jadi kan selama 7 hari tidak ada pengobatan, nggak ada tindak lanjut, ya kan, sehingga kondisi pasien tuh bisa keburu memburuk gitu. Jadi sebetulnya seberapa penting sih kecepatan hasil tes keluar mempengaruhi kecepatan penyembuhan gitu Dok? Iya. Ya betul ya, harusnya memang idealnya itu dalam 48 jam sudah ada hasilnya. Karena itu memang mempengaruhi semakin cepat kita melakukan tata laksana yang tepat, itu kemampuan artinya resiko untuk menjadi kondisi berat terus tidak sembuh itu juga kecil gitu ya. Cuman ya memang kondisi di Indonesia seperti ini. Saya baru tahu kalau Jakarta pun masih 1 minggu ya. Setahu saya biasanya ya 2 minggu Dok. Udah keburu bubar virusnya. Iya benar. Setahu saya biasanya yang begini tuh yang di luar Jawa karena memang fasilitas labnya kan sedikit ya. Ya cuman ini ya berarti kan ini masalah yang memang masih ada. Kalau saya prinsipnya kalau sudah curiga, kita benar-benar curiga ini COVID, ya udah perlakukan aja sebagai COVID. Artinya monitornya yang penting ya, karena COVID ini kan sebenarnya dia bisa memburuk dalam waktu 1 minggu. Jadi COVID ini masa kritisnya ada di minggu kedua biasanya. Ya udah kalau misalnya kita curiga keluarga kita ini memang kena COVID, biasanya COVID ini pasti klaster. Artinya nggak mungkin dia sakit sendiri. Jadi pasti sakitnya itu barengan. Kalau nggak ada keluarganya atau ada teman kantornya yang sakit, nah itu harus curiga COVID. Karena dia pasti menyerangnya klaster. Nah, paling nggak monitor aja Mbak Citra. Jadi monitornya itu gejala tiap hari, demam itu diukur suhunya ya. Terus biasanya suhu sama nafasnya. Jadi kalau semakin sesak ya itu juga harus hati-hati. Sama sekarang kan juga disarankan untuk pakai pulse oximeter ya. Ya, oximeter. Nah, pulse oximeter itu kalau nanti sudah di bawah 95%, nah itu harus hati-hati, itu harus segera ke rumah sakit meskipun belum ada hasil swabnya. Jadi tetap kita harus waspada kalau ada kecurigaan ke COVID, ya kita perlakukan aja sebagai COVID, itu lebih aman. Daripada kita menunggu, ya kalau sudah tahu hasilnya baru keluar 5 hari, 7 hari, jelas terlambat kalau nanti ada kondisi yang buruk. Jadi monitornya yang penting. Jadi konsultasi ke dokter, monitornya itu yang penting. Gitu. Ya. Jadi ini mungkin untuk klarifikasi ke teman-teman, sekali lagi bukan aku ngomentarin puskesmas, karena aku juga paham banget puskesmas itu pasien yang datang itu banyak banget dan sampel yang harus diuji itu banyak banget, sehingga sangat mungkin hasil itu baru keluar 3 atau 5 hari atau bahkan 7 hari. Di Jakarta 5 sampai 7 hari, di Bekasi 5 juga sampai 7 hari. Di luar daerah ada yang sampai 2 minggu. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini adalah apa yang harus kita lakukan saat kita itu terlalu mengandalkannya puskesmas, sementara memang layanan di sana pun terbatas karena memang SDM-nya terbatas, sementara di sana tuh layanannya bottleneck gitu, semua masuk ke puskesmas. Nah, kalau ini aku sharing aja ya Dok.
Jadi kemarin itu begitu suami aku dinyatain positif COVID, aku sama anak-anak tuh langsung semuanya kita swab yang sehari jadi, Dok. Tapi itu memang cukup costly ya, kita ngeluarin biaya sendiri soalnya gitu. Nah terus pas suami aku dinyatain positif COVID, kita langsung ke rumah sakit yang ada dokter jaga COVID-nya. Kenapa kita waktu itu nggak ke puskesmas? Kita berusaha memahami petugas puskesmas itu udah panik banget lah dok, jadi kita udahlah kita mandiri aja dulu, cari rumah sakit sendiri gitu yang sekiranya bisa kita jadi tempat kita untuk konsultasi. Nah sama dokter di rumah sakit jaga COVID itu pun menyampaikan hal yang sama, jadi kalau hasil tesnya cepet keluar itu bagus karena kita jadi bisa langsung tindakan. Obat-obatannya waktu itu dok banyak banget, langsung dikasih berapa obat-obatan, apalagi suami saya ada komorbid ya dok. Sama ini dokternya juga menyampaikan hal yang sama karena COVID itu ada masa kritisnya itu di hari kelima sampai hari ketujuh, sehingga disaranin banget selama di rumah sedia tensimeter, sedia pulse oximeter, sama sedia apa tuh namanya yang buat termometer. Ya akhirnya waktu itu kita memutuskan ya udah kita isoman dulu. Karena dokter jaga COVID di situ pun memutuskan ini masih bisa di rumah karena kan rumah sakit penuh katanya gitu kan. Cuma dokternya halus ngomongnya tuh, maksudnya sebenarnya kita prioritas pasien yang kondisi parah. Jadi kalau masih bisa isoman dulu gitulah ibaratnya. Akhirnya kita putuskan isoman. Tapi emang bener banget tuh saat kita memutuskan isoman, kita harus cukup strict monitor keluarga kita yang positif COVID. Terutama waktu itu patokan saya dari pulse oximeter dok. Jadi suami saya kelihatannya oke-oke, maksudnya dia demam, ada batuk, tapi tidak ada sesak nafas. Cuma pulse oximeternya udah nunjukin angka 9394. Nah itu saya langsung waktu itu koordinasi sama RT RW setempat dan juga puskesmas setempat untuk kita langsung cari rumah sakit. Nah alhamdulillahnya puskesmas saya itu kooperatif banget dok, bantu cariin rumah sakit itu cepet banget, bisa langsung dapet lah dalam waktu hitungan jam, itu alhamdulillah banget. Jadi teman-teman semuanya pada saat kita memutuskan isoman itu kita justru nggak bisa santai, jangan sampai keluarga kita ngalamin yang namanya happy hipoksia ya dok ya. Betul. Nah dok, tapi gini, pada saat kita memutuskan isoman nih itu sebetulnya seberapa perlu sih kita minum obat-obatan kayak antivirus ya kan, terus obat-obatan yang lain gitu, kapan harus minum obat, kapan enggak gitu dok, kalau misalnya kita nggak bisa akses tenaga kesehatan pada saat kita isoman? Ya, tetap untuk obat-obatan itu kondisinya tergantung kondisi masing-masing pasien ya, nggak bisa disamakan. Artinya tidak semua itu membutuhkan antivirus ya, tidak semua membutuhkan obat-obatan apa gitu. Itu tetap seharusnya idealnya kalau kita kena COVID awalnya tetap konsultasi ke dokter. Jadi nanti dokter yang menentukan oh ini gejalanya ringan, oh ini sedang ya, ini berat ya. Karena kalau ringan, sedang atau tidak bergejala itu kan sebenarnya boleh isoman. Ya, tapi kalau punya comorbid ini juga harus hati-hati karena kalau punya comorbid itu juga pada saat isoman monitornya harus lebih ketat karena orang-orang yang punya comorbid ini resiko jatuh ke kondisi berat juga lebih tinggi. Nah kalau untuk obat-obatannya serahkan sama dokter. Jadi kalau misalnya dokter lihat kondisinya, oh ternyata itu kenapa kok yang sana dapat antivirus saya kok enggak, ya itu pertimbangan dokternya karena memang tidak semua harus dapat antivirus ya. Misalnya Anda tidak bergejala ya, tidak bergejala, kondisinya baik-baik saja, biasanya kita jarang sekali memberikan obat karena cukup dia istirahat aja, cukup dia isolasi, cukup dia makan makanan bergizi, seharusnya dia bisa sembuh sendiri karena memang virus itu intinya adalah sistem imun. Nah, kalau sistem imun kita kuat, nah itu nanti akan sembuh tanpa harus dengan obat-obatan seperti itu. Oke. Nah dok, ini kan ceritanya suami saya alhamdulillah udah dinyatakan sembuh nih dok. Sebetulnya peluang kena reinfeksi itu seberapa besar ya dok? Maksudnya mungkin kita mulai dulu dari definisi reinfeksi apa, terus peluangnya seperti apa gitu dok? Oke, jadi betul reinfeksi itu bisa terjadi dan ini sudah ada beberapa laporan kasus meskipun sebenarnya nggak banyak sih Mbak Citra ya. Jadi yang benar-benar terbukti reinfeksi itu sedikit lah, kita bilang di seluruh dunia ini masih sedikit. Jadi karena reinfeksi itu harus dipastikan kalau virus yang menginfeksi itu harus beda. Ya, jadi benar-benar dipastikan, dilihat genetiknya itu beda.
Kalau resiko itu sama seperti resiko kita sebelum terkena COVID. Jadi selama paparan itu masih banyak, terus kita juga tidak hati-hati ya, tetap kita tidak menjaga sistem imun, itu kita tetap bisa kena lagi. Intinya itu. Karena selama ini kalau di Indonesia kan kita kondisi pandemi kan belum terkendali. Artinya virusnya tuh di sekitar kita kan masih banyak. Ya ini masih beresiko kita bisa menginfeksi kita lagi, itu bisa. Itu makanya setelah sembuh pun kita harus tetap tidak boleh lengah gitu lah. Oke, sip. Nah, itu tadi udah cukup clear ya dari Dokter Neng juga. Jadi buat teman-teman yang udah pernah kena COVID jangan jumawa ya. Benar, ya. Ya Jangan sama jumawa. dengan mungkin ya Kak ya, sama dengan vaksin nanti ya. Jadi meskipun Ya, kan ya, sama vaksin juga ada antibodi, nanti sakit juga kita punya antibodi. Tapi selama di sekitar kita masih banyak virusnya, antibodi itu ya tetap akan melawan virus. Tapi kalau virusnya terlalu banyak ya tetap bisa kalah gitu loh intinya. Jadi makanya Ya, kita benar. kurangi virus itu. Jadi supaya kalau kita terinfeksi kita sudah punya antibodi. Kalau virusnya sedikit ya cepat matinya kan gitu. Buat awam kapan sih dok vaksinnya? Aku udah gak sabar deh pengen vaksin. Ada punya infonya nggak dok? Kalau ini sudah mulai yang tahap 2 ya, terutama untuk orang-orang yang pelayanan publik, ini sudah mulai tanggal 17 ini, sudah mulai. Oh, pelayanan publik tapi kan yang kayak nakes, terus jurnalis ya? Ya, jurnalis, guru, terus pedagang-pedagang di pasar, itu juga sudah mulai, dan ini nanti kayaknya katanya sih akan ditargetkan selesai Mei. Ya, kalau yang untuk awam lain mungkin setelah itu mungkin. Iya, aku dengar targetnya sebelum Lebaran ya, semoga terlaksana lah ya dok. Tapi teman-teman walaupun udah divaksin ya, ibaratnya jangan jumawa karena masih ada peluang terinfeksi. Sama aja kayak misalnya mens ya dok, lagi mens sudah pakai pembalut kok masih bisa tembus ya. Benar-benar ya, itu dianalogikan begitu. Oke teman-teman, ini kita akan boleh ya dok masuk ke pertanyaan daripada netizen, boleh ya dok? Tapi aku pengen tanya satu pertanyaan pamungkas yang sampai sekarang pengen aku tanyain juga dan belum dapat jawaban yang puas. Jadi suami saya itu udah isolasi, mungkin isolasi mandiri itu udah 3 minggu ya dok, di rumah jadi di rumah seminggu, di rumah sakit seminggu, lalu isolasi lanjutan seminggu, jadi udah hampir sebulan. Terus dia gejala batuk terakhir minggu lalu itu udah hilang. Nah terus tapi setiap kali swab dok, swabnya masih positif. Ya masih positif. Terus yang membingungkan ada angka CT 30. Dan puskesmas di dekat rumah saya itu nggak puas kalau ngelihat angka positif, hasil positif. Kalau puskesmas di tempat saya targetnya adalah negatif. Jadi saran dari puskesmas masih harus isoman. Pertanyaan saya dok, kalau saya menghadapi kondisi seperti ini, sebetulnya kapan suami saya bisa benar-benar beraktivitas kembali? Karena kenapa? Yang kedua, ini mempengaruhi relasi saya dengan pasangan saya sebagai suami istri juga. Kapan kita bisa kembali kontak erat gitu loh dok? Mungkin bisa dijawab dok. Iya betul ya. Jadi sebenarnya kriteria sembuh ini sudah ada pedomannya ya, sekali lagi saya katakan. Jadi sudah sejak bulan Juli 2020 itu kesembuhan dari COVID ini tidak melihat swab. PCR ini sangat-sangat sensitif. Alat ini sangat sensitif sampai bisa mendeteksi virus yang sudah tidak menular lagi gitu loh. Makanya kenapa ini tidak boleh dijadikan evaluasi ya. Jadi kita dokter itu bukan mengobati hasil lab, tapi mengobati manusia.